Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 11 Februari 2022. Hari ini didedikasikan oleh gereja sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit. Biarlah Allah menjamah mereka, mengaruniakan rahmat kesehatan, pemulihan, kesembuhan, dan segala yang terbaik. Mari saya ingin ajak saudara-saudari sekalian untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia kehidupan yang Kau beri. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Penyembuh tempat kami bersimpuh dan memohon. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Jamalah mereka pribadi-pribadi dan anugerahkanlah kesembuhan, pemulihan, segala yang terbaik bagi mereka. Kuatkanlah dan jiwailah mereka dengan roh-Mu, agar mereka boleh semakin meyakini akan setiap rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Akibat salah berenang, ketika dulu saya masih frater, saya pernah mengalami infeksi telinga. Telinga kiri saya kemasukan air. Dan konon kata orang tua zaman dulu, kalau telinga kemasukan air, tambah masukin air lagi, lalu mulai dipukul-pukul kepalanya. Untuk ngecek airnya udah keluar atau belum. Lompat-lompat katanya gitu. Ternyata cara ini tidak berhasil dan membuat telinga saya semakin parah kemasukan air dan infeksi. Hingga akhirnya saya harus berobat ke rumah sakit St. Carolus dan mau dioperasi. Namun mukjizat terjadi. Sungguh ajaib, saya persis sembuh sehari sebelum saya dioperasi. Dahsyat sekali kuasa Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan yang dibuat Yesus di daerah Dekapolis. Kemarin kita mendengarkan kisah Yesus yang membuat mukjizat di daerah Tirus dan sekitar Sidon, yakni di luar Israel.
Dan kini Yesus kembali melakukan mukjizatnya di kota Dekapolis, lagi-lagi di luar Israel. Semakin jelas bahwa karya keselamatan Allah diwartakan dan ditawarkan kepada semua bangsa dan bagi semua orang. Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap dengan berkata, Efata, yang berarti terbukalah. Dan seketika itu terbukalah belenggu yang mengikat telinga orang yang tuli ini, dan ia kembali mendengar dan berkata-kata memuji dan memuliakan Allah. Sungguh dahsyat kuat kuasa Tuhan, yang tuli kembali mendengar, yang bisu kembali berkata-kata. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini acap kali kita menutup hati kita, hingga akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tuli dan gagap. Kita tuli akan sapaan dan bisikan Tuhan. Kita menjadi gagap untuk mengucap syukur atas karya-karya baik Tuhan yang dianugerahkan dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita, sebab Ia bersabda kepada kita, Efata, terbukalah. Dengan terbukanya hati, semoga kita tidak lagi menjadi pribadi yang tuli akan sabda Tuhan, dan kita nggak lagi menjadi pribadi yang gagap untuk mengucap syukur. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.